Saudara Menteri Dalam Negeri tinjau pengolahan sampah dikelola BUMDes di Subang. Deddy Mulyadi ajak Ignatius Jonan dan Susi jadi penasehat di Jawa Barat. Kios diduga jual obat terlarang dibongkar. Selamat pagi saudara, selain ketika informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya, Ninda Destiani, akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau fasilitas pengolahan sampah yang dikelola BUMDes Wantilan Subang. Tito klaim ini pertama di tanah air dan sangat berpotensi menggenjot ekonomi warga desa tersebut. Apresiasi tinggi diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Desa Wantilan Subang yang BUMDesnya bergerak dalam pengelolaan sampah. Karena BUMDes yang mengelola sampah dan usaha turunnya baru satu-satunya dilakukan oleh desa di Indonesia. Menurut Tito, BUMDes yang bergerak dalam pengolahan sampah memiliki banyak keuntungan. Selain menggerakkan ekonomi masyarakat desa, lingkungan juga menjadi bersih. Karena warga menganggap sampah sebagai penghasilan tambahan keluarga. Nah, intinya yang menarik bagi saya di sini, terobosan dibuat oleh kepala desa untuk mengelola sampah dari hulu sampai hilir, melibatkan masyarakat sehingga nggak ada penumpukan sampah dan sampah itu kemudian bisa memiliki nilai ekonomis, baik yang organik, ya plastik segala macam didaur ulang, dijual, dan kemudian yang non organiknya itu bahkan tadi kita lihat plastiknya ada yang dibuat untuk UMKM, ya kreatif. Sementara Kepala Desa Wantilan, Kamarudin, menjelaskan BUMDes yang sudah bergerak sekitar 5 tahun tersebut bergerak di bidang pengolahan sampah organik maupun non-organik. Ini sudah bisa beberapa usaha jalan sekarang itu 5 tahun ke belakang. Awalnya kita dari pengolahan sampah, dari sampah kita pilah ada yang nilai ekonomis, ada yang sampah organiknya kita jadi maggot, ada yang sampah daunnya kita jadi pupuk organik, kita sama dengan Unisba. Tentu ini juga didukung oleh Yayasan Saya Mau Korea. Adapun hasil pertanian padi dan jagung warga, selain dijual juga untuk memenuhi pasokan pabrik pakan ternak yang juga dikelola BUMDes desa tersebut. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Usai dilantik 6 Februari mendatang, Deddy Mulyadi berencana akan mengajak Ignatius Jonan dan Susi Pujiastuti sebagai penasehat dirinya di Jawa Barat. Keduanya dipilih karena telah terlihat kinerjanya semasa menjadi menteri. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi bakal menggandeng sejumlah tokoh di pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Beberapa nama besar disebut akan diminta Deddy Mulyadi sebagai pakar penasehat. Deddy menyebut nama pertama yang telah diminta sebagai penasehat adalah Ignatius Jonan, ex-Dirut KAI, Menteri Perhubungan serta Menteri SDM sebagai penasehat transportasi. Selain Ignatius Jonan, Deddy juga mengungkapkan bakal mendatangkan kediaman Susi Pujiastuti di Pangandaran, meminta bantuan ex-Menteri Kelautan dan Perikanan itu sebagai penasehat di bidang kelautan. Tidak hanya dua nama itu, Deddy Mulyadi juga menginginkan Bey Mahmudin yang kini menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Barat untuk menjadi penasehatnya. Menurut Deddy,
Bey adalah sosok pejabat yang memiliki kepakaran di dua bidang, yakni transportasi dan administrasi. Dedi juga mengungkapkan bakal mewujudkan cita-cita Bey Mahmudin, yakni membuat kereta rel listrik atau KRL Bandung Raya. Kita harus menggandeng orang-orang yang ahli. Nah, Pak Ignatius akan kita gandeng untuk sebagai penasehat atau pakar di bidang transportasi. Saya juga dalam tanggal 1 Februari akan menemui Bu Susi menjadi pakar atau penasehat di bidang kelautan. Karena Jawa Barat kan dikelilingi oleh laut. Jadi banyak nanti pakar yang akan kita undang termasuk Pak Bey. Walaupun dia adalah eselon 1 di Mensesnek, tetapi tetap dia di balik itu adalah pakar di bidang transportasi dan administrasi. Ini penataan birokrasinya keren. Dan cita-cita Pak B ini disampaikan 2026 akan dieksekusi. Peta transportasi Bandung Raya. Di situ saya bilang, Pak, ini harus jadi ini KRL, jadi komuter line listrik dan elektrik, dan beliau setuju. Jadi saya terima kasih karena itu yang harus dilakukan oleh Bandung Raya agar kemacetan ya tuntasnya cukup banyak lah. Itu saya yakin kalau KRL komuter lain dengan interval waktu yang seperti di Jakarta, saya yakin akan banyak penumpang dari Padalarang menuju Cicalengka, dan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang kos di Jatinangor maupun pergerakan saudara-saudara kita yang tinggal di Cicalengka dan sebagainya yang kerja di Bandung atau kebalikan. Hadirnya transportasi massal diyakini dapat menjadi solusi kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Bandung, apalagi pada musim libur panjang. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Puluhan rumah di Desa Karangligar, Karawang terendam banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Imbasnya, ratusan warga harus mengungsi ke tempat aman seperti masjid dan aula kantor desa. Sebanyak 77 rumah di Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat terendam banjir akibat hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir di wilayah Karawang dan sekitarnya. Hujan deras mengakibatkan air dua sungai besar, yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet meluap, masuk ke pemukiman warga dan merendam puluhan rumah. Air mulai masuk pemukiman warga sejak pukul 04.00 waktu Indonesia Barat Rabu pagi kemarin dan terus naik hingga Rabu siang dengan ketinggian air bervariasi antara 50 hingga 80 cm. Tingginya banjir yang merendam pemukiman warga membuat warga mengungsi ke tempat aman seperti masjid dan aula kantor desa. Total warga yang terdampak banjir mencapai 276 jiwa. Sebagian telah mengungsi dan beberapa warga lainnya bertahan di rumah masing-masing meski tergenang banjir untuk menjaga harta benda mereka. Untuk di Desa Karangligar sendiri ini ada 2 titik ya, di Kedusunan 1 dan Kedusunan 2 ada 1 RT, dan di Kedusunan 1 ini ada 2 RT. Berapa rumah yang terendam, Pak? Untuk total ini ada 77 rumah, ada 276 jiwa yang terdampak, 94 kakak. Ketinggian air sendiri? Ketinggian air sendiri yang terdalam saat ini 80 cm. Penyebabnya sementara? Penyebabnya karena cuaca ekstrim ya, curah hujan lokal yang dari kemarin hingga pagi tadi ini terus mengguyur walaupun intensitas ringan. Saat ini Tim SAR dan BPBD Kabupaten Karawang dan TNI Kodim 0604 Karawang bersiaga di lokasi banjir untuk membantu warga yang akan mengungsi. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Informasi mengenai residivis curanmor kembali ditangkap akan hadir seusai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar.
Kembali di Kompas Jabar, Saudara. Jajaran Satreskrim Polres Sukabumi Kota menciduk 3 pelaku pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Ketiga pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Tak jera, 3 residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota kembali ditangkap polisi. Ketiga pelaku berinisial ER 31 tahun, E alias Deno 31 tahun, dan U 44 tahun. Berasal dari Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Modus operandi yang dilakukan para pelaku sebelum melancarkan aksinya dengan cara berkeliling menggunakan motor untuk mencari target sasaran. Ketiga pelaku memiliki peran berbeda-beda saat melancarkan aksinya. ER berperan sebagai joki, E alias Deno berperan sebagai eksekutor, sedangkan U berperan sebagai penadah barang hasil curian tersebut. Para pelaku merupakan residivis dalam perkara yang sama, yaitu pencurian. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi mengatakan, penangkapan para pelaku bermula dari adanya laporan pencurian sepeda motor yang terjadi di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi beberapa waktu lalu. 2 pelaku inisial E alias Deno dan ER ditangkap di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi saat akan melakukan pencurian kembali. Para pelaku telah melakukan pencurian selama kurang lebih 5 bulan di beberapa tempat di Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Ketiga terduga pelaku adalah warga Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, dan merupakan residivis pada kasus yang sama. Dan dari keterangan para pelaku, aksi pencurian ini telah dilakukan selama kurun waktu 5 bulan terakhir di 12 TKP yang terdiri dari 6 TKP di wilayah Kota Sukabumi, 2 TKP di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan 4 TKP di wilayah Cianjur. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 5 unit sepeda motor berbagai merek, 1 buah gagang kunci T, serta 1 buah mata kunci runcing. Atas perbuatannya, para pelaku diancam dengan pasal 362 Junto 363 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan pasal 480 KUH Pidana tentang penadahan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah bangunan kios semi permanen di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung dirobohkan petugas gabungan. Kios tersebut dirobohkan setelah adanya laporan warga yang resah karena disinyalir digunakan untuk menjual obat keras terlarang dan minuman keras. Rabu siang kemarin, usai mendapat laporan dari warga yang resah, petugas gabungan dari Polsek Katapang, Koramil 2405, Desa Pangauban, serta Satpol PP mendatangi sebuah bangunan kios semi permanen di Jalan Raya Kopo Soreang, tepatnya di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Saat didatangi, kios tersebut kosong tak berpenghuni serta terkunci rapat oleh rantai dan gembok. Kios berukuran kurang lebih 2x2 meter ini didobrak paksa oleh petugas gabungan sebelum akhirnya dirobohkan. Pemilik kios disinyalir memanfaatkan kios tersebut untuk menjual berbagai jenis obat keras terlarang seperti tramadol, heksimer, dan lain sebagainya. Selain itu, petugas juga mendapati informasi bahwa kios ini menjual minuman keras ilegal. Selama kurang lebih 1 jam, petugas gabungan meratakan bangunan kios semi permanen tersebut. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono menegaskan, ini merupakan komitmen yang akan dilakukan secara konsisten dan tak main-main dalam memberantas peredaran obat keras terlarang dan minuman keras di wilayah hukum Polresta Bandung. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini kami Polresta Bandung bersama unsur TNI dan masyarakat dan pemerintah daerah melaksanakan pembongkaran kios atau warung yang selama ini kerap diduga dijadikan tempat menjual OKT, obat keras tertentu. Ini merupakan komitmen kami, Polresta Bandung, untuk menindak dengan tegas
segala bentuk peredaran narkoba serta obat-obatan yang merusak generasi muda kita. Usai dirobohkan, petugas kepolisian memasangi garis polisi di sekitar kios tersebut agar tidak kembali ditempati pemilik atau orang lain. Terlebih untuk menjual obat keras terlarang dan minuman keras lagi. Polresta Bandung juga menghimbau warga untuk segera melaporkan hal tersebut atas kejadian lainnya melalui WhatsApp ke nomor khusus program Laporpa Kapolresta Bandung di nomor 0822 1115 9110. Noval Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dukung swasembada pangan nasional, Forkopimda Kabupaten Garut melakukan tanam jagung secara serentak. Sebelumnya, Garut dinobatkan sebagai penghasil jagung terbesar di Jawa Barat dan setiap tahunnya menghasilkan jagung hingga 600.000 ton. Polres Garut bersama Dinas Pertanian dan unsur Forkopimda menyelenggarakan kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang berlokasi di Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam mendukung program swasembada pangan nasional sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Pemkab Garut melalui Dinas Pertanian telah menanam jagung di atas lahan seluas 24 hektar dan menghasilkan jagung hingga 600.000 ton setiap tahunnya. Kabag Ops Polres Garut, Kompol Maulanan mengatakan, penanaman jagung ini guna mendukung ketahanan pangan nasional dengan target 1 juta hektar lahan yang ditanami, termasuk upaya menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, secara umum tadi sudah kita saksikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan untuk melaksanakan swasembada pangan program Nawacita Bapak Presiden. Jadi tadi sudah disampaikan juga dari Dinas Pertanian bahwa target untuk kita Polres Garut itu yang sudah tercapai sekarang baru 26 hektar dari target 40 hektar. Sementara itu, Kadis Pertanian, Hairuman menyatakan Garut saat ini sebagai pemasok jagung terbesar di Jawa Barat. Nantinya lahan yang akan ditanam jumlahnya hingga 40 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan. Satu sentra penghasil jagung nomor 1 di Jawa Barat. Jadi kebutuhan jagung Jawa Barat itu disuplai 60-70% dari Kabupaten Garut. Jadi sangat luar biasa. Garut ini mulai dari wilayah utara, tengah sampai selatan. Itu hamparan luasan tanaman jagung juga sangat luas. Kalau setahun berapa Pak penghasilnya? Rata-rata 600 ton, 600.000 ton per tahun itu. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Jabar. Kilas olahraga kita awali dari bulu tangkis. Indonesia sukses menempatkan 5 wakilnya di babak 16 besar Indonesia Masters 2025. Di antaranya melalui ganda putra Fikri Daniel, ganda campuran Rivaldi Lisa Kusumawati, dan tunggal putra Jonathan Christie. Ganda putra Indonesia Muhammad Soebul Fikri dan Daniel Martin mengunci tiket babak 16 besar Indonesia Masters 2025 setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Jin Young dan Seo Sung Jae di Istora Senayan, Jakarta. Pertandingan berjalan sengit. Di game pertama Fikri Daniel sempat tertekan, namun berhasil bangkit dan menutup permainan dengan skor 21-14. Di game kedua, Fikri dan Daniel sempat tertekan kembali, meski akhirnya memastikan kemenangan 21-19.
Langkah Fikri Daniel diikuti ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi dan Lisa Ayu Kusumawati. Rivaldi Lisa sukses menumbangkan wakil Taiwan, Yang Po Hasuan dan Hu Lingfang. Mereka menang 3 game. Game pertama berjalan sengit dan ganda merah putih dipaksa menyerah 21-23. Namun di 2 game berikutnya mereka bangkit untuk merebut kemenangan 21-17 dan 21-17. Di nomor tunggal putri, Putri Kusumawardani juga lolos ke 16 besar setelah mengalahkan wakil Taiwan Pai Yupo. 2 game langsung, 21-13 dan 21-14. Selanjutnya, Putri akan melawan wakil Jepang Kaoru Sugiyama. Langkah Putri Wardani juga diikuti tunggal putra Jonathan Christie. Unggulan ketiga ini lolos ke babak 16 besar. Usai menumbangkan wakil Taiwan Su Liang, Jonathan menang 2 game langsung, 21-13, 21-15. Niko Anggriawan, Kompas TV, Jakarta. Klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain bertahan FC Copenhagen Kevin Dix. Berikan tawaran yang lebih meyakinkan. Kevin Dix tinggal menjalani tes medis dan menyelesaikan dokumen pada pekan ini. Kita ke sepak bola dalam negeri. Manajemen Madura United FC merekrut pelatih baru dari Argentina, Alfredo Vera, menggantikan pelatih sebelumnya asal Portugal, Paulo Menezes. Alfredo Vera resmi melatih Laskar Sapekrab untuk mengarungi sisa kompetisi Liga 1 Indonesia. Pemilihan pelatih 52 tahun ini salah satunya adalah adaptasi di Indonesia. Ia juga memiliki prestasi yang bagus dan salah satunya ketika berhasil membawa Persebaya Surabaya juara Liga 2 dan sekaligus promosi ke Liga 1. Saat ini, klub kebanggaan warga Madura menempati dasar klasemen sementara Liga 1 dengan 12 poin dari 3 kali menang, 3 imbang, dan 13 kali kalah dari 19 laga yang dijalani. Manajemen berharap di tangan Alfredo Vera, Madura United bisa kembali bersaing dengan kontestan lain di kompetisi teratas sepak bola tanah air Liga 1. Cuma kerja untuk kita tahu situasi tim dari awal sudah tidak susah dari awal. Kita lihat posisi tim sekarang di posisi mana, kita akan berusaha semaksimal bisa untuk bisa bantu tim, no? dari posisi saya. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani pamit undur diri dan sampai jumpa.